Belakangan ini muncul ucapan sebagian penceramah yang membatasi makna ulil amri hanya kepada pemimpin yang menegakkan syariat secara total. Mereka berkata, ulil amri itu hanya pemimpin yang menjunjung tinggi Al-Quran dan sunnah sepenuhnya. Selain itu, tidak termasuk. Pemahaman seperti ini bukanlah manhaj salaf, bahkan membuka pintu kepada pemikiran khawarij, takfiri, dan kelompok-kelompok jamaah yang merasa punya pemimpin sendiri. Karena itu, penting untuk meluruskan penyimpangan ini dengan ilmu para ulama Ahlus Sunnah. Pada bagian pertama, kita dengar terlebih dahulu pernyataan Ustadz Zulkifli MA tentang siapa yang ia anggap sebagai ulil amri. Lalu setelah itu, kita tampilkan bantahan ilmiah dari Ustadz Firanda Nirja yang menjelaskan mana ulil amri sesuai tafsir para ulama salaf. Begini, kalau jujur dengan manhaj salaf, kalau kita jujur dengan manhaj salaf, maka harusnya kita seutuhnya mengambil dalil-dalil para ulama salaf, ya, penempatan para ulama salaf. Siapa sih yang ulil amri itu? Hadis-hadis yang dibacakan oleh kawan-kawan yang mengaku salafi di Indonesia ini, hadis-hadis sahih seluruhnya, ya. Contoh-contoh sejarah yang mereka contohkan, harusnya mereka menempatkan secara proporsional. Dalilnya sahih, mantap. Ayatnya jelas, hadisnya mantap, ya. Perkataan-perkataan para ulama salafus soleh juga bulat bahwa taat kepada ulil amri itu harga mati. Mendurhakai ulil amri sempat matinya jahiliyah, titik, ya. Tapi ulil amri yang macam mana? Ulil amri yang para ulama kudama dulu itu bertanya, ya, berfatwa, itu adalah para ulil amri yang masih menerapkan Al-Quran dan Sunnah dijunjung tinggi sebagai hukum pemerintahan. Itu yang ulil amri. Coba lihat dalam Majmu'ah Al-Fatawa. Tatkala ulil amri itu secara bahasa Indonesia artinya pemegang urusan kalian, yang mengatur urusan apa? Kalian. Dan urusan kita diatur oleh dua model manusia. Yang pertama, yang mengatur agama kita itu para ulama, tempat kita bertanya, tempat kita berdiskusi, tempat kita meminta fatwa, mereka adalah para ulama. Dan yang mengatur urusan dunia kita secara umum yaitu apa? Pemerintah. Maka para ahli tafsir mengatakan ulil amri di sini mencakup ulama dan pemerintah, mencakup ulama dan pemerintah, ya. Pemerintah yang sah, yang memang pantas untuk disebut sebagai pemerintah, bukan pemerintah jadi-jadian. Seperti Islam Jamaah punya pemerintah sendiri. Ngurus apa dia? Ngurus lalu lintas juga enggak ngurus, paham? Ya, ngurus paspor juga enggak ngurus. Terus pemerintah apaan? Ya, nanti ada Islam apa lagi, ya? Islam khilafah apa lagi, ya? Apa itu? Itu bukan mereka, bukan pemerintah, bukan pengurus kita. Secara bahasa enggak tepat, secara syariat juga enggak benar, ya. Apa yang mereka urus? Kalau ada ribut misalnya negara lain ingin menyerang negara kita, apa yang mereka urus? Apakah mereka punya kekuatan? Ya, kemudian minta kita baiat mereka. Kalau kita enggak baiat mereka, kita dianggap kafir. Itu jelas pemerintah ngawur, ya. Keamiran yang apa? Ngawur, yang bid'ah, yang hanya menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Seperti jamaah-jamaah yang ada di tanah air kita. Mereka bukan pengurus urusan kita, paham? Pemerintah jelas, pemerintah itu yang ngurus kita. Entah dia baik atau enggak baik, urusan belakangan. Tetapi secara syar'i mereka itu yang mengurus urusan kita, yang disebut dengan apa? Ulil amri, pemegang urusan kalian. Ya, sekarang kita ya pemerintah kita sekarang ini. Ya, kalau kita mau hajian mereka yang ngurusin, kalau kita mau ada peperangan mereka yang ngurusin, ya. Masalah keamanan mereka yang urusin, ya, masalah aturan mereka yang urusin, maka mereka pemerintah, ya. Terlepas hukumnya benar atau tidak, tapi mereka adalah apa? Pemerintah, bukan pemerintah kecil-kecilan seperti Islam Jamaah yang kemudian menarik pajak dari rakyatnya, negaranya juga tidak punya, numpang di negara NKRI, ya, negaranya enggak ada. Nanti muncul lagi Jamaah Islamiyah, bikin lagi negara dalam negara, sampai ada yang sadar ketemu dengan saya, Ustadz, saya dulu gubernur Jamaah Islamiyah cabang Australia. Masya Allah. Saya bilang, ya akhi, ente Australia itu bukan gubernur, Australia itu benua. Masa penguasa Australia disebut gubernur? Ya Ustaz, saya gubernur, tapi rumah saya di sana flat, apartemen saya masih sewa. Wah, gubernur apa ente kayak gini? Jadi dibuat negara dalam apa? Negara. Ini enggak benar ini.
Nanti bikin lagi negara baru yang ketiga. Ya, sudah ada negara Islam Jamaah, ada negara apa? Jamaah Islamiyah. Tadi negara apa enggak tahu lagi, ya. Ini semua rusak. Ya, ini rusak ini semua. Akhirnya mereka pola pikir mereka semuanya takfiri. Untuk bisa menjaga rakyat mereka yang sedikit itu. Kenapa? Kalau orang tidak membaiat sama mereka dibilang apa? Kafir. Di luar negara mereka dibilang apa? Kafir. Sampai ada yang ditawarin, kamu mau enggak kerja sama-sama saya? Jadi apa? Jadi bupati. Bupatinya enggak usah pakai kampanye. Bupati apa? Bupati negara gadungan tadi. Paham? Jadi mereka bukan ulil amri. Ini yang kasihan banyak orang Islam terpedaya. Kita mau enggak mau kita harus tahu bahwasanya pemerintah kita ini adalah ulil amri. Mau dia mau enggak mau dia mereka adalah ulil apa? Amri yang memang megang urusan kita. Paham? Ya, entah nanti dia salah, dia benar, itu urusan belakangan. Tetapi mereka lah ulil apa? Amri. Yang kalau orang semua ditanya siapa pemimpin kalian, kita tunjuk satu orang, ya itulah orangnya. Itulah orangnya. Mau ente suka enggak suka urusan belakangan, tapi dia yang sedang menguasai apa? Sekarang.